Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan TKI ilegal ditangkap di Pelabuhan Malundung, Tarakan. Sultan Pasir ajak investor untuk menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Gudang KPU di Samarinda disidak oleh penjabat Gubernur Kaltim. Seorang pengendara sepeda motor yang kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh di parit kawasan Kebun Agung Samarinda Utara terekam kamera pengawas pada 3 November 2024 dini hari. Sementara satu pengendara yang diduga memicu korban terjatuh terlihat melaju terus meninggalkan korban. Namun 5 hari kemudian pria itu ditangkap oleh polisi. Pria yang berprofesi sebagai sopir di salah satu subkontraktor jasa pengiriman di Tarakan ditangkap polisi karena mencuri sebuah paket yang berisi ponsel. Tidak tanggung-tanggung, ponsel yang dicurinya itu berjumlah 10 buah atau 1 koli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RI terancam hukuman 5 tahun. Dua pengendara sepeda motor terjatuh saat berupaya melintasi jalan yang terendam banjir di Jalan Damanhuri, Gang Indah, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Beruntung, korban tidak terseret arus. Meski begitu, sepeda motornya sempat terseret luapan air hingga belasan meter. Beberapa ruang kelas di SMP Negeri 5 di Bedungun, Tanjung Redep Brau terbakar. Beruntung aktivitas belajar mengajar sudah berakhir hingga jatuhnya korban dapat dihindari. Sejauh ini belum diketahui pasti sebab munculnya kobaran. Kobaran api yang membakar rumah dan tempat usaha di Jalan Ulin, Karangasem Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda pada dini hari. Untuk memadamkan kobaran, petugas bersama relawan bekerja cepat. Warga menyatakan awalnya melihat kepulan asap dari bagian atap ruko yang disusul kobaran. Tercatat 12 sepeda motor serta 2 rumah tunggal dan 1 ruko beberapa pintu. Kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat dirazia polisi. Dalam razia yang digelar selama 2 jam itu, sedikitnya 24 orang diangkut ke kantor polisi karena positif mengonsumsi narkoba. Sedangkan 6 lainnya dilepaskan karena hasil tesnya negatif. Polisi juga menyita barang bukti berupa alat isap atau bong, serta beberapa paket narkoba siap edar. Sultan Pasir ke-18 yakni Sultan Andrian Sulaiman mengundang puluhan calon investor asing dari 7 negara. Para investor asing yang bergerak di bidang konstruksi hingga keuangan itu diajak untuk berinvestasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sultan Andrian Sulaiman menyatakan para calon investor itu nantinya akan dikolaborasikan dengan investor lokal. Tujuannya agar pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan lancar. Malam hari ini kami silakan
Dan juga tentunya saat ini delegasi yang pertama kita berterima kasih 7 negara dengan tuan rumah Indonesia 78, ada 40 delegasi perwakilan masing-masing negara. Mereka bertujuan ingin berinvestasi di infrastruktur, di finansial, di konstruksi. Tujuan investasinya sasaran utama adalah Ibu Kota Nusantara IKN. Sementara Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN menilai langkah yang dilakukan Kesultanan Pasir merupakan langkah jenius. Ia berharap langkah itu bisa diikuti kesultanan lainnya. Baik ya buat negara kita, especially kalau bicara investasi IKN juga memang IKN terbuka untuk siapa saja yang berinvestasi. Tadi Direktur Investasi juga menyampaikan beberapa peluang-peluang yang bisa dimasuki dalam investasi dari luar. Dan kita sangat berharap banyak investasi yang masuk ke Nusantara sebagaimana target pemerintah. Kan itu bahwa 80% dari investasi. dan kami silakan melakukan sesi foto bersama. Kami silakan teman-teman. Pertemuan Kesultanan dan calon investor ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman. Ini merupakan langkah awal kerjasama untuk investasi di IKN tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menanam jagung ini dilakukan polisi bersama petani tuna sari di Desa Balikbuaya, Bukuan, Palaran. Ini untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Republik Indonesia. Kapolresta Samarinda mengatakan kegiatan seperti ini dilakukan di hampir semua polsek. Diyakini tanaman yang dipilih ini sangat tepat. Pasalnya selain untuk meningkatkan hasil pertanian, pohon jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Di samping nanti buahnya ini bisa digunakan untuk mungkin makan ternak, ayam, daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan khususnya mungkin sapi atau dan kambing. Ya. Untuk apakah cuma di sini saja pemandangannya? Jadi dari Polri sendiri khususnya Polresta Samarinda kita di seluruh wilayah hukum Polresta Samarinda, di polsek-polsek yang lain juga. Dari petani akhirnya diketahui jika lahan yang ditanami jagung ini ternyata milik sebuah perusahaan. Mereka berani memanfaatkannya setelah mendapat izin dari pemilik lahan. Kan kebetulan Pak RT-nya ini hitungannya ketuanya di sini, ketua yang menjaga lahan di sini, Pak Ali Ramdon itu. Ya. Dia mengizinin untuk tanam di sini. Dipinjamkan juga, gitu ya? Nggih, dipinjam Pinjam pakai ya? Nggih, sama bosnya juga ngizinin untuk tanaman di sini, untuk tanam di sini gitu. Dari perusahaan Tanah perusahaan. Pertama kali atau gimana? Baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali. Sebelum penanaman, lahan tersebut terlebih dahulu dilakukan uji oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuannya untuk memastikan tanaman paling cocok di lahan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.